namanya nuzulul Quran. Nah, sebenarnya nanti Pak Fikri mau nyerita sama Kiki. Nanti kita nyeritanya sama Kiki. Kita panggil Kiki aja ya, daripada lama gitu ya, sambil nungguin. Kiki udah beres belum? Iya, udah. Ya udah, Kiki cepet sini. Ya Allah. Kiki. Iya. Iya, kan mau nyerita. Oh iya, bentar ya. Gitu. Kelihatan Kiki, kelihatan. Ih, guys, aku ganteng nggak? Aku ganteng ya? Iya, ganteng. Mira, Kiki mau nyerita apa? Jadi teman-teman, pada zaman dahulu, bukan pada zaman dahulu, pada suatu hari ada yang namanya Alif. Alif apa Kiki? Kiki. Oke. Namanya ganti jadi Kiki. Kiki tuh ceritanya pergi main bersama temannya. Nah, tapi ibunya mengingatkan teman-teman, katanya harus menghafal Al-Quran dulu. Teman-teman, aku pengen main. Tapi kata mama, aku harus ngapalin Quran dulu. Enaknya pergi main apa enggak? Nah, tiba-tiba ada namanya Mamat. Mamat manggil Kiki. Kiki. Iya. Kiki, main yuk. Enggak. Lah, ayo kita main. Iya, ayo. Tapi nanti dulu. Kata mama, aku harus ngapalin Al-Quran dulu, harus murojaah. Iya, nggak apa-apa, kita main aja. Kan main lebih seru. Tapi kata mama, udah nggak apa-apa, ayo kita main aja. Yuk kita main aja. Tapi Kiki bingung, main apa enggak ya? Ya, ayo kita main aja. Yuk, kita naik sepeda. Nah, akhirnya Kiki pun naik sepeda sama Mamat. Ayo Kiki, naik sepeda. Oke guys, aku naik sepeda dulu ya. Nah, di jalan Kiki bertemu sama seorang kakek-kakek. Di sana. Kakek-kakek itu lagi ngapain ya? Tuh. Iya kakek, kenapa? Cucu bisa bantu kakek enggak? Bisa. Kakek mau bantuan apa? Kakek tuh mau nyebrang ke sana. Tolong anterin ya, Cuk. Oke, Kek. Mamat, aku bantuin kakek dulu ya. Iya, Kiki, sok bantuin kakeknya. Nah, akhirnya Kiki pun bantu kakeknya nyebrang. Diseberangin kakeknya. Kakek, hati-hati ada mobil di sana. Iya, Cuk. Anterin kakek ya. Iya, siap. Nah, dianterin kakeknya nyebrang jalan. Nah, udah nyebrang jalan, Kiki sama Mamat lanjut pergi lagi naik sepeda bermain. Nah, udah bermain, tiba-tiba teman-teman ada angin puting beliung. Hujannya lebat sekali. Wah, pokoknya hujannya sangat deras. Nah, tiba-tiba Mamat sama teman-teman yang lain ninggalin Kiki. Mamat! Teman-teman. Kenapa kalian? Nah, Kiki diem sendirian di sana. Ditinggalin sama Mamat sama teman-temannya. Akhirnya Kiki berdoa. Ya Allah. Nak. Maafin Kiki. Kiki merasa bersalah teman-teman karena main sama Mamat sama teman-temannya.
Padahal kan Kiki disuruh menghafal Al-Quran sama uminya, sama emaknya. Akhirnya ketika Kiki berdoa, Ya Allah, maafin aku ya Allah. Nah, akhirnya tiba-tiba Kiki berlarian karena takut hujan. Nah, Kiki tidak tahu Kiki berlari kemana. Akhirnya Kiki tersesat di sebuah hutan. Nah, di hutan itu ada banyak binatang. Ada suara ayam. Ada suara ular. Ada suara sapi. Ada suara harimau. Nah, di dalam hutan, teman-teman. Nah, di dalam hutan, Kiki berdoa. Ya Allah, gimana ini caranya supaya Kiki bisa pulang? Nah, tiba-tiba ada seekor harimau yang mendekati Kiki. Oh, aku lapar. Aku mau makan. Nah, tiba-tiba Kiki pun kaget. Sebentar. Nah, tiba-tiba Kiki pun kaget. Ya Allah, aku takut ya Allah. Aku nggak mau dimakan harimau. Aku takut. Aku belum minta maaf kepada emak. Kan tadi disuruh menghafal Al-Quran, tapi aku lari. Nah, tiba-tiba ketika harimau mendekat, aku mencium ada seseorang di sini, ada makanan. Nah, karena Kiki anaknya soleh, suka baca Al-Quran, suka membantu orang tua. Nah, Allah tuh menyelamatkan Kiki. Kiki pun bersembunyi. Nah, ketika bersembunyi, harimau pun cuma lewat doang. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Nah, akhirnya harimau pun lewat. Nah, tidak berselang lama, ada seorang kakek-kakek lagi yang tadi yang diseberangin jalan sama Kiki. Nah, tiba-tiba Kikinya lari ke kakek itu. Kakek, temenin Kiki pulang. Nah, akhirnya kakek bilang ke Kiki, Lah, kamu Cuk, anak yang tadi nganterin kakek waktu nyebrang jalan. Iya kakek, tadi aku nebrangin kakek. Oh, cucu rumahnya di mana? Kakek aku juga nggak tahu kakek. Oh ya udah, nanti sama kakek dianterin ya. Nah, dianterin sama kakeknya. Nah, di perjalanan kakeknya bercerita teman-teman tentang sahabat, tentang perjalanan Rasulullah. Nah, teman-teman, kita kan tahu apa itu nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu malam di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, di Gua Hiro, ketika Rasulullah sedang ketika Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hiro, nah, tiba-tiba kedatangan seorang manusia yang tampan sekali. Nah, sebenarnya itu tuh adalah malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, malaikat Jibril berkata seperti ini. Iqra, bacalah. Kata Rasulullah apa? Saya tidak bisa membaca. Terus malaikat Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah bilang lagi, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Nah, setelah itu malaikat Jibril mengucapkan ayat, melantunkan ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, dari situ Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Nah, dari situ berangsur-angsur teman-teman. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada hingga akhir hayatnya Rasulullah, ketika mendapatkan ayat terakhir, surat Al-Maidah ayat 3.
Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah ayat terakhir yang aku sampaikan kepadamu. Maka pergilah engkau kepada umatmu." Nah, Rasulullah langsung pergi kepada umatnya. "Wahai umatku, sesungguhnya aku telah diberi wahyu yang terakhir." Dan itu adalah surat Quran, surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, di situ Abu Bakar, Umar, dan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, pada senang. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tersedih, teman-teman. Sedih sekali. Beliau langsung lari ke rumahnya dan nangis 1 hari 1 malam. Sahabat yang lain pergi kepada rumah Abu Bakar. Mereka bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar berkata seperti apa, teman-teman? Kata Abu Bakar, "Wahai sahabat, apakah engkau tidak tahu ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran sudah sempurna? Mungkin itu adalah salah satu perpisahan kita dengan Rasulullah." Akhirnya, teman-teman, pada saat itu pun para sahabat pada mengerti bahwasanya perpisahan dengan Rasulullah sudah dekat. Beberapa hari kemudian Rasulullah datang ke masjid. Di atas mimbar, di depan para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai umatku, aku ingin menyelesaikan segala urusanku. Jikalau masih ada yang mau dituntut kepada diriku, silakan berkatalah." Rasulullah berkata 3 kali kepada para sahabat, teman-teman. Setelah itu ada salah seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, aku Ukasyah. Aku mempunyai salah satu tuntutan kepadamu. Kalau misalnya ini bisa dijadikan utang, maka silakan." Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, apa yang telah aku lakukan kepadamu?" Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, pada perang Badar, aku pernah dipukul olehmu. Ketika aku mencoba mendekatimu, aku dipukul." Rasulullah berkata, "Ya Ukasyah, silakan kisos aku." Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, ambilkan pecut di rumah Fatimah." Bilal pergi ke rumah Fatimah. "Wahai Fatimah, aku ingin mengambil pecut di rumahmu." Fatimah berkata, "Untuk apa wahai Bilal?" Bilal berkata, "Sungguhnya Rasulullah akan dikisos oleh Ukasyah." Fatimah terkejut. "Ya Bilal, manusia semurni, seagung Rasulullah, apakah ingin dikisos juga?" Bilal berkata, "Iya, saya mengikuti perintah dari Rasulullah." Bilal membawa pecutnya. Dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah memegang pecutnya. Dia pegang erat-erat. Ketika Ukasyah ingin memecut Rasulullah, Umar dan Abu Bakar berdiri. "Ya Ukasyah, apakah kau tidak beriman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah? Kenapa engkau berani-beraninya memecut? Apakah kau tidak mempunyai kasihani?" Rasulullah bilang seperti ini, "Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah. Ini sudah tanggung jawabku." Kemudian Abu Bakar dan Umar duduk karena diperintah oleh Rasulullah. Kemudian berdiri Ali bin Abi Thalib. "Aku adalah sahabat Rasulullah juga. Pecut aku, Ukasyah." Rasulullah berkata kembali, "Ali, duduklah, biar aku yang bertanggung jawab." Kemudian Hasan dan Husain berdiri. Hasan dan Husain berdiri. "Ukasyah, aku cucu Rasulullah. Ketika engkau memecut aku
memecut kami, sama saja engkau memecut Rasulullah. Maka pecutlah kami, jangan Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang seperti apa teman-teman? Hasan, Husain, wahai buah hatiku, duduklah. Kemudian Ukasha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dipecut olehmu itu tanpa mengenakan baju sehelai pun. Rasulullah apa coba teman-teman? Rasulullah membuka bajunya sampai kelihatan putih bersih badannya. Habis itu apa yang terjadi teman-teman? Ukasha lemparkan pecutnya. Ukasha peluk Rasulullah. Ukasha bilang apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang niscaya seluruh badanmu tidak akan terkena oleh api neraka ya. Ya Rasulullah, sungguh di akhir hayatku aku ingin bersentuhan denganmu. Rasulullah bilang apa kepada para sahabat yang lain? Wahai para sahabatku, wahai para umatku, jika engkau ingin melihat mana ahli surga, lihatlah Ukasha. Beliau adalah orang yang dijamin akan masuk surga. Teman-teman, itu ya, sungguh indahnya perjalanan para sahabat dengan Rasulullah. Sampai-sampai sahabat pun nggak mau memecut Rasulullah, walaupun Rasulullah salah, karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Nah, kita teman-teman sebagai orang yang sama-sama hidup sebagai seorang muslim, kita tuh harus mencintai Rasulullah dengan mengikuti tata cara beliau dalam melakukan setiap ibadahnya, dalam perlakuan amalannya, dalam setiap kegiatan. Gitu teman-teman. Dadah.